physically, conquer mentally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Najwa Zahra dari kelas 9C akan mempresentasikan bab 1 tentang mata pelajaran PKN. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan. Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada periode ini, periode Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Dan penyimpanan terhadap nilai-nilai Pancasila, upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang dengan disebut PKI. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau TII. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang keempat, pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia. Yang kelima, perubahan bentuk negara dan Republik Indonesia Serikat yang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Masa Orde Lama. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang RI tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpanan Undang-Undang NRI 1945. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan presiden. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS. Secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi normatif. Yang ketiga, dimensi realitas. Ciri-ciri ideologi Pancasila tidak bersifat optimis, bukan merupakan satu doktrin belaka yang bersifat tertutup, bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Asnada Zahra dari kelas 9C, absen 25 akan menjelaskan materi bab 1. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah melalui berbagai pengalaman sejarah yang memiliki tujuan akhir mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Berbagai tantangan saat ini dan masa depan juga dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa apabila kita tidak mewaspadainya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumentasi dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila telah mampu membuktikan selalu menjadi dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia. Tugas bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah memastikan bahwa perwujudan nilai-nilai instrumentasi dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak menyimpan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadik Arisatya Muhammad Bisnu Aji dari kelas 9C dan saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Di sini saya merangkumi keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan mencoba untuk menyederhanakan agar kalian mengerti. Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak bagi semua negara di dunia dan tidak adil apabila dilakukan. Alinea ini juga menyebutkan bahwa kemerdekaan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan karena itu kemerdekaan harus dihilangkan. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para bangsa Indonesia dahulu dan sekarang udah sampai pada tingkat yang meyakinkan untuk diteruskan. Jadi maksudnya
kita harus tidak menyia-nyiakan apa usaha yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia dahulu dan harus menghargainya secara sepenuh hati kita. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat dari ketuhanan yang Maha Esa dan merupakan motivasi spiritual yang harus kita tanggapi. Jadi kita harus menganggapi bahwa kita tuh merasa dibantu oleh ketuhanan yang Maha Esa yang di atas dan tidak boleh meremehkannya, karena yaitu kita tidak boleh meremehkan Tuhan yang sudah membantu kita selama ini. Alinea keempat menjelaskan juga bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa secara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain mempunyai makna yang mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya: A. Pokok pikiran 1. Persatuan. Menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima aliran negara persatuan. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas golongan atau individu. B. Pokok pikiran 2. Keadilan sosial. Menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta merupakan suatu sebab tujuan. Penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang utuh untuk mencapai tujuan melalui kesejahteraan umum yang berkeadilan. C. Pokok pikiran 3. Kedaulatan rakyat. Mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. D. Pokok pikiran 4, yaitu ketuhanan. Mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Indonesia yang mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Semangat pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar ini merupakan perwujudan dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain adalah Pancasila. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Mempertahankan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya dilakukan dengan tak merubahnya, tetapi juga dengan mewujudkannya dalam kehidupan. Untuk rakyat, pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 15 tahunan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu A. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. C. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. D. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan orang lain.
Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa anak bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayah yang mengandung sumber daya alam. B. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. 2. Teori kedaulatan. Tahukah kalian siapa pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa setiap negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu kuasa prima. B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Teori kedaulatan hukum berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. E. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membengkukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam perkembangan demokrasi mengalami pasang surut sebagai berikutnya. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berposisi. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak hal-hal berikut. A. Musyawarah mufakat bersumber inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. B. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. E. Cara menemukan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani. B. D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi. E. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Peneranan rakyat dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut. A. Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Pengisian keanggotaan DPD. Pasal 22 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. D. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Pemilihan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pemilihan umum
sarana perwujudan kedaulatan dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. A. Langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilik memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. C. Bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. D. Rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jujur. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatrahman Muhammad Zaki, kelas 9C, absen 13. Akan menjelaskan tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun dalam poin C. Yang pertama itu, perkembangan demokrasi Indonesia itu terbagi menjadi 4, yaitu sistem parlementer, sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Orde Baru, dan demokrasi reformasi. Untuk parlementer sendiri itu dimulai dari 1945 sampai 1959. Yang pada 1959 ini pada awalnya UUD 1945 demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Indonesia sistem presidental, tapi karena maklumat pemerintah 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Lalu di pemberlakuannya UUD Republik Indonesia Serikat 1949, Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidental, sistem demokrasi parlementer. Pada saat demokrasi parlementer itu diberlakukannya UUDS 1950. Demokrasi parlementer ini tetap dipertahankan, namun pada akhirnya dibubarkan karena tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Saat pembubaran, Presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan isinya pembubaran Badan Konstitusional, pemberlakuan kembali UUD 1945, dan tidak memberlakukan UUDS 1950, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Lalu yang kedua, demokrasi terpimpin. Untuk demokrasi terpimpin ini, kekuasaan itu berada di tangan presiden atau dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, tapi presiden menafsirkannya atau pemimpin itu pimpinan yang terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan berada di tangan presiden. Karena presiden mempunyai kekuasaan yang memusat, akhirnya banyak penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dan puncaknya itu pada G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Karena penyimpangan berikut, akhirnya rakyat mengeluarkan 3 tuntutan, yaitu dengan nama Tritura dengan isinya berikut: bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Akhirnya Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto.
Udah gitu tidak lama kemudian akhirnya sistem pemerintahan Presiden Soekarno dialihkan ke Presiden Soeharto dan menjadi akhirnya masa orde lama. Pada masa orde baru atau demokrasi Pancasila itu, demokrasi Pancasila pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD NI Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Dalam pelaksanaannya, akibat dari kekuasaan dan masa jabatan yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan seperti KKN, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Akhirnya lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa untuk menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya itu adalah penyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada demokrasi reformasi atau demokrasi Pancasila masa reformasi diharapkan itu semua bidang atau hal-hal yang ada dalam susunan negara bisa direformasi kembali agar dalam masa demokrasi Pancasila masa reformasi ini diharapkan semua yang ada dalam sistem pemerintahan itu memiliki fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang lebih jelas. Dan sukses atau gagalnya masa transisi ini dapat bergantung pada hal berikut: komposisi elit politik, desain institusi politik, kultur politik, dan pesan masyarakat madani. Dalam sistem parlementer ini ada ciri-cirinya, yaitu ada pemisahan jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Lalu kepala pemerintahan ada Perdana Menteri dan kepala negaranya adalah Sultan, Presiden, Raja, atau Kaisar. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk sistem semi-parlementer ini, menteri itu diangkat oleh presiden, Perdana Menteri diintervensi presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidental, menurut Lord Hague, pemerintahan presidental terdiri atas 3 unsur, yaitu presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Lalu presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan, tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidental sebagai berikut. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif, hak istimewa untuk memberhentikan menteri dan yang memimpin departemen atau non-departemen. Menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Udah gitu, menurut undang-undang, presiden dibantu oleh menteri negara. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri dibidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lalu akhirnya dalam pasal-pasal berikut adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi.
kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kekuasaan tidak tak terbatas. Lalu kita mengacu kepada lembaga-lembaga negara, yaitu ada DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Presiden, BPK, dan lain-lainnya. Untuk MPR sendiri itu diatur dalam pasal 2 dan 3 UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR itu ada 2, yaitu seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Masa jabatan MPR itu adalah 5 tahun. Lalu tugas-tugas dan wewenangnya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil atau wakil presiden, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, memilih wakil presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden dan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua jika dalam pemilihan sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain yang dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Sebagai kepala pemerintahan, tugas dan wewenang presiden sebagai berikut: mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membuat undang-undang bersama DPR, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. DPR. Untuk DPR ini sebenarnya jumlah anggota DPR itu sebanyak 560 orang. Tapi masa jabatan DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. DPR memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lalu DPR juga memiliki hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak mengeluarkan pendapat. DPD ini adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Tugas dan wewenang DPD yaitu mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaan serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan penimbangan keuangan pusat dan daerah. Lalu membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, pembentukan, pemekaan serta pengembangan daerah, dan lain-lainnya. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR, berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk badan ini untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kedudukan di ibu kota, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Susunan BPK terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Masa anggota BPK adalah 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Tugas BPK yaitu mengelola keuangan negara, bertanggung jawab memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut: mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Anggota Komisi Yudisial itu berjumlah 7 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan Komisi Yudisial adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Wewenang Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan oleh 3 orang Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dengan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar negara itu MPR dengan DPR dan DPD, yaitu mereka mempunyai hubungan yang erat dengan ketiga lembaga ini sebagai memiliki pelaksanaan tugas yang sama. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK, yaitu hubungannya menetapkan undang-undang dan pemberhentian Presiden. DPD dan BPK. DPD dan BK ini adalah memiliki hubungan yang erat karena laporan BK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN, Mahkamah Agung, dan lembaga negara lainnya, yaitu dengan lembaga lainnya MA dan Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah Agung dapat mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, yaitu, dan MA dapat memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi dari Presiden. Lalu pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lain, Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BK, DPD, MA, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusional ini adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan kewenangan tersebut jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Ya, segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.